Hari ini kita akan melakukan Lokakarya 2, yaitu tentang visi untuk lingkungan belajar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya, kelancaran ya, sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar nanti semuanya lancar. Saya bisa minta bantuannya kepada Ibu Herlina untuk memimpin doa, silakan. Oke, Ibu. Teman-teman, let's pray together. Open your hand, close your eyes. Prayer before studying. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Bu Herlina. Kemudian selanjutnya sepakat dulu ya, ini usulan kesepakatan kelas bahwa semua tidak bosan merekam ya, karena sudah direkam oleh admin. Kemudian yang satu berbicara, yang satu mendengarkan. Jadi kalau memang tidak sedang berbicara, mic-nya dimatikan saja. Kemudian open cam, open kamera. Kemudian raise hand kalau emang ingin bertanya, atau bisa lewat chat. Kemudian menghargai waktu, ya kita harusnya tepat waktu. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kemudian hadir sepenuhnya, sepenuh hati hadir. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Tujuannya adalah peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Oke, sebelumnya kita bisa saksikan video berikut.ได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Baik, Bapak Ibu, saya stop share dulu. Kira-kira dari video tadi apa yang kita bisa ambil pelajaran, Ibu? Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, Bu. Iya, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula ya. Oke, yang lain? Yang lain tentang apa, Ibu? Bu Risma mungkin? Hampir sama sih Bu dengan Miss Elin. Kalau kita berbuat baik, walaupun bukan orang yang kita kebaikan itu yang akan membalas kebaikan kita, tapi terkadang ada dari yang lainnya yang akan membalas kebaikan kita. Seperti itu aja sih Bu. Kalau saya lihat dari video tadi. Baik, di kolom chat itu saya sudah share link Padlet. Ada 2 pertanyaan. Silakan Ibu-ibu isi. Yang pertama adalah, menurut Bapak Ibu semua, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Kemudian, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas? Sembari nunggu Ibu, kira-kira menurut Ibu Ainur nih, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu suatu kesepakatan bersama yang dibuat oleh guru, murid, dan intinya semua anggota kelas ya, yang hal ini akan menjadi suatu kesepakatan, dan di situ mungkin juga nanti ada sanksi-sanksi mungkin dari hasil kesepakatan itu, tapi sanksi itu yang udah disepakati bersama ketika ada sesuatu yang melanggar atau sesuatu yang dilakukan di luar kesepakatan itu atau melanggar kesepakatan. Begitu Bu Is. Baik, terima kasih Bu Herlina. Baik, kalau menurut Bu Risma, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ya Bu.
Jadi itu kan yang setahu saya yang membuat itu kan semua yang ada di dalam kelas itu. Karena kan itu nanti jadi ke depannya dengan adanya keyakinan kelas kita akan membuat suatu kesepakatan ya Bu ya, kesepakatan kelas itu. Jadi jika nanti intinya kenapa itu adanya keyakinan kelas dan goalnya nanti ke kesepakatan kelas karena kita akan memberikan kenyamanan artinya dengan saya saya nih Bu di kelas bikin kita bikin keyakinan kelas kita apa misalnya kemudian saya mengajar IPAS dengan saya mengajar IPAS saya keyakinan kita yakin bahwa ilmu alam itu seperti apa terus dari sini nanti, sebelum belajar kami ke arah kesepakatan kelas nih Bu berarti kan kelas itu misalnya apakah nanti datang harus tepat waktu atau gimana jadi membuat peserta didik kita tuh nyaman Bu sama kita seperti itu goalsnya tuh ke arah sana seperti itu Bu terima Oh, kasih. Ibu Herlina mau ini dong, mau menyampaikan pendapat sih. ya monggo silakan Ibu. Sembari Iya. saya ini linknya. Jadi kalau yang saya tahu dari beberapa apa ya, ini berbagi aja. Jadi yang saya tahu itu mohon nanti dikoreksi kalau salah ya Bu. Jadi kalau kenapa namanya bukan peraturan kelas karena kalau peraturan itu adalah mengikat, memaksa. Nah, makanya namanya itu diubah menjadi keyakinan karena kalau yakin itu kan percaya. Jadi sesuatu yang dipercaya sama seluruh anggota kelas sehingga jika percaya ketika kita percaya kita akan melakukan gitu. Seperti itu Bu yang saya tahu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua, Ibu-ibu. Pertanyaan kedua itu, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas? Coba Ibu Dini, disampaikan saja karena memang sedang bermasalah ini. Baik, terima kasih Bu. Apa saja yang perlu Ya. dibuat ya untuk membuat keyakinan kelas ya Bu ya? Ya, apa Pertanyaannya. saja yang perlu diperhatikan sebelum membuat perlu diperhatikan keyakinan kelas ya? Ya. Baik. Bismillah izin jawab ya Bu ya. Setahu saya untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu masing-masing atau seluruh warga, misalnya warga kelas ya, di situ ada guru, ada siswa untuk membuat suatu keyakinan kelas ini, mereka masing-masing memiliki nilai-nilai kebajikan universal seperti itu Bu, yang mereka tahu, yang mereka sepakati, yang mereka yakini gitu bahwa nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan memotivasi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi walaupun tanpa ada paksaan atau ada reward seperti itu, karena mereka meyakini hal-hal kebajikan universal inilah yang ingin mereka capai gitu, tujuan yang lebih mulia. Jadi itu penting. Jadi mereka paham dulu nilai-nilai kebajikan universal itu apa aja gitu. Terus mereka memang menginginkan itu atas dasar motivasi internal gitu. Jadi bukan tanpa paksaan, bukan karena dorongan. Barulah bisa kita lanjut untuk menuliskan dan seluruh warga kelas atau warga yang ada di situ terlibat dalam penyusunannya dilibatkan. Masing-masing mereka bisa memberikan seperti apa sih, misalnya seperti apa kelas yang mereka inginkan, seperti itu. Atau nilai-nilai kebajikan seperti apa yang mereka yakini bersama-sama untuk kepentingan bersama itu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bu Dini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama memilih nilai-nilai kebajikan universal ya Bu. Kemudian semuanya itu atas keinginan bersama, terutama itu adalah dari motivasi internal. Jadi tidak ada keterpaksaan dari masing-masing individu warga kelas itu. Baik, luar biasa Bu Dini. Kemudian yang lainnya sembari nulis di Jamboard ya Bu. Kelihatan Ibu? Kelihatan Bu. Ya, ini kata Miss Elin tadi ya. Keyakinan adalah kepercayaan untuk secara sadar dilakukan tidak seperti peraturan kelas. Kata peraturan itu bersifat memaksa. Oke. Dan Bu Winda, sesuatu yang tidak memaksa, diyakini dan disepakati oleh seluruh kelas untuk mencapai tujuan bersama.
Pertanyaan kedua ini, apa saja hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas? Tadi Bu Dini sudah sampaikan, yaitu memiliki nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keinginan atas dasar motivasi internal. Jadi sadar sendiri. Nah, ini Miss Elin sudah nilai kebajikan universal, keyakinan bersama, dan tertulis dengan bahasa sederhana dan efektif. Bu Risma, ini yang tadi yang depan ya. Sesuatu yang diyakini secara bersama-sama tanpa memaksa. Ya, jelas sekali memang tidak ada paksaan. Itu tadi yang seperti disampaikan Bu Dini, bahwa atas dasar dorongan internal. Tadi sudah dielaborasi sama Bu Dini. Bu Winda, ini nilai-nilai kebajikan hasil refleksi bersama ya. Ya, tentu saja kesepakatan bersama, hasil refleksi bersama. Baik dari yang walaupun belum semua, tapi dari yang Bapak Ibu-ibu, kebetulan tidak ada Bapak-bapak di sini, yang Ibu-ibu sampaikan ini bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa keyakinan kelas adalah, ada yang mau menyimpulkan? Ya, aku Ibu boleh. Sok, silakan Bu. Miss Elin ya, Bu. Ya, silakan. Jadi, kalau menurut pendapat dari saya, Bu Winda, terus siapa lagi tadi? Bu Risma, Bu Dini. Jadi, ternyata di sini ada ditarik kesimpulan bahwa ada satu kata yang mirip di sini, yang sama ya, similar, yaitu kepercayaan, tidak memaksa, diyakini, disepakati bersama, dan ada kata keyakinan yang dipercayai dan disepakati bersama, yang dilakukan secara sadar dan tidak memaksa berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kalau kita cermati dari video di awal tadi, sebenarnya memang relate ya Bu ya. Di video yang pertama tadi kan, kalau kita lihat itu kan memang apa itu yang dilakukan oleh pria tadi, apa itu? Menolong orang, menolong ini makhluk Tuhan. Ya, menolong makhluk Tuhan itu kebajikan yang dia lakukan aja terus menerus gitu kan. Kalau di sekolah tuh apa ya, bisa gampangnya disebutnya itu adalah menjadi budaya positif yang dia lakukan gitu kan. Salah satunya adalah budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Baik, saya coba share screen lagi dari yang kita bisa simpulkan hari ini. Kelihatan Bu? Kelihatan Bu. Kelihatan Ibu. Ya. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil ya dari pertemuan kali ini adalah keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas, bersifat tidak memaksa dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya tadi ya, kebajikan universal. Begitu, sepakat ya Bu ya? Sepakat Ibu. Ya, Oke, hal-hal yang perlu Bu. diperhatikan dari yang tadi dijawab di Jamboard tadi. Yang satu memiliki nilai-nilai kebaikan universal, tentu saja kebajikan universal, keinginan atas dasar motivasi internal. Jadi tidak memaksa dia. Ini ya Bu ya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas. Sepakat ya Bapak Ibu-ibu? Sepakat Bu. Sepakat Bu. Baik, berarti sudah selesai nih, udah pada paham nih apa itu keyakinan kelas. Terakhir saya coba, mudah-mudahan waktunya masih ada. Kalau enggak ini aja deh, dielaborasi saja. Satu terakhir itu adalah menyampaikan apa yang ibu-ibu dapat dari pembelajaran hari ini. Nggak usah terlalu panjang. Boleh Bu Risma, silakan. Ya, izin bicara Bu, menjawab. Berdasarkan hasil pembelajaran hari ini, bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu harus dari dalam diri sendiri, karena ini tidak memaksa, karena kan sifat ini
pedoman ke depannya ini biar kita terutama untuk siswa ini, karena kan keyakinan kelas itu berarti berhubungan dengan siswanya. Jadi di kelas itu mereka dengan adanya keyakinan kelas yang mereka buat secara bersama-sama, mereka kan, oh ini kan kita yang bikin. Nah, ini kan berdasarkan keinginan kita tanpa ada paksaan. Jadi kalau mereka misalnya sudah mulai meleng sedikit, oh iya ini bukan keinginan gurunya, tapi ini keinginan kita bersama-sama. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, Bu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih luar biasa Bu Risma. Itu yang didapat hari ini ya, bahwa memang keyakinan kelas itu ya memang dibikin bersama-sama, bukan dari paksaan orang lain gitu, kesadaran masing-masing warga kelas tersebut. Baik, dengan demikian sudah selesai kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang baik datanya dari Allah dan yang kurang itu semata-mata dari kekurangan saya sebagai manusia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.